Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran akidah akhlak, menyambung pelajaran yang kemarin. Baiklah, kita akan menyambung pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang akhlak tercela. Jadi sebelum masuk beberapa materi akhlak tercela, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu akhlak. Akhlak itu kalau dalam Islam terbagi dua. Yang pertama akhlakul karimah, dan yang kedua akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah ini juga dikatakan dengan akhlakul mahmudah, akhlak terpuji, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan yang kedua yaitu akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah ini juga disebut dengan akhlak yang tercela. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Jadi ada beberapa akhlak tercela yang ditulis di dalam buku kalian. Yang pertama yaitu tentang meminum khamar atau mabuk-mabukan. Meminum khamar di dalam Islam itu dia tidak langsung diharamkan, tapi ada beberapa tahap demi tahap sehingga dia menjadi diharamkan secara keseluruhan. Sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah, meminum khamar itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang kaum Quraisy dan sudah menjadi adat istiadat mereka. Jadi tidak mesti ketika Islam datang dia tidak langsung menghapus adat istiadat, tapi ada beberapa tahap yang dilakukan ketika hal adat itu adalah melenceng dari Islam, maka ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menghapusnya, seperti kasus dari minum khamar ini. Jadi ada beberapa tahap untuk mengharamkan meminum khamar ini. Yang pertama yaitu dibolehkan oleh Islam. Yang kedua pengharamannya yaitu ketika melaksanakan sholat saja. Jadi diharamkan ketika melaksanakan sholat saja. Di luar sholat dibolehkan. Ini terjadi kasusnya sahabat Nabi. Ketika dia hendak melaksanakan sholat, dia ditunjuk menjadi imam. Jadi sebelum dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat tadi, dia meminum khamar terlebih dahulu atau minuman keras terlebih dahulu. Setelah sampai di masjid, dia menjadi imam dan dia membaca surat. Berarti sholat yang dilakukan adalah sholat yang jahar atau sholat yang dikeraskan bacaannya. Dia membaca surat Al-Fatihah, habis itu membaca surat pendek. Ketika membaca surat pendek inilah dia membaca surat Al-Kafirun. Dia tersesat dalam bacaannya. Dia mutar-mutar terus membaca surat Al-Kafirun sehingga lamalah selesai salat ini. Ditegur oleh sahabat yang di belakang, tapi karena dia dalam keadaan mabuk, akhirnya teguran yang atau bacaan yang dibetulkan oleh sahabat itu tidak didengarnya. Setelah selesai membaca atau melaksanakan sholat tadi, sahabat yang di belakang yang menjadi makmum dia mengadu kepada Rasulullah. Dan ketika aduan tadi disampaikan, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu pengharaman meminum khamar ketika melaksanakan sholat. Jadi tahap yang pertamanya yaitu diharamkan ketika melaksanakan sholat saja, itu tahapnya. Yang kedua, yang pertama tadi dibolehkan secara keseluruhan, boleh meminum khamar karena Islam pertama kali dikembangkan. Yang kedua naik sedikit tahapnya, yaitu tahap pengharamannya ketika melaksanakan sholat saja. Tahap selanjutnya diharamkan keseluruhannya. Jadi kisahnya ini Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah, karena Umar tahu bahwasanya meminum khamar ini banyak mudaratnya. Dia meminta kepada Rasulullah agar berdoa untuk diturunkan wahyu untuk pengharaman khamar ini. Karena diminta, akhirnya Rasulullah berdoa, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu bahwasanya diharamkan khamar keseluruhan atau secara kafah, baik ketika melaksanakan sholat ataupun di luar sholat itu diharamkan. Itu dia sejarah singkat tentang pengharaman khamar. Selanjutnya, kenapa khamar itu diharamkan? Alasannya satu saja, karena khamar atau sejenisnya dia bisa menyebabkan manusia atau seseorang lupa diri, sehingga amal ibadahnya tidak akan diterima karena dia lupa diri. Syarat sah untuk melaksanakan amal ibadah adalah berakal. Sementara orang yang mabuk atau orang yang minum keras, akalnya entah kemana. Itu dia pelarangan khamar. Selanjutnya yaitu tentang zina. Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mana dia itu bukan suami istri.
Itu yang dikatakan zina. Dan dia terbagi dua. Yang pertama muhsan, yang kedua ghairu muhsan. Yang muhsan ini adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dan ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah. Zina itu kenapa dia diharamkan? Karena zina itu dia merusak keturunan. Jadi rusak keturunan maksudnya adalah misalkan seperti kasus si A dan si B melakukan zina, lahirlah anak, lalu dinikahilah keduanya ini. Dalam keadaan anak ini dilahirkan sebelum orang tuanya dinikahi, berarti anak zina, anak hasil zina. Jadi penyebab dia rusaknya keturunan adalah ayah si anak yang hasil zina tadi, itu dia boleh menikahi anaknya tadi. Padahal kalau dalam segi ilmu kedokteran anak itu adalah anak biologisnya, tapi dalam kasus ini anak itu boleh dinikahi oleh ayahnya. Dan kalau anak tersebut ingin menikah dengan orang lain, maka si ayah tidak boleh menjadi wali dari anaknya. Nah, itu dia dampak negatif dari zina tadi. Mungkin itu saja dulu pembahasan singkat kita. Insyaallah kita sambung selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.